Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada, para subscriber, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Kembali kami akan mereaksi satu video dari Amanda Channel yang memberitakan bahwa pemerintah Belanda meminta uang kepada pemerintah Indonesia sebesar 504 triliun rupiah sebagai ganti rugi dari penjajahan pada zaman Belanda tersebut. Nah, ini juga pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di channel ini, tanggapan dari para netizen Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka karena membayar kepada Belanda. Mungkin ini terkait ya videonya dengan apa yang pernah saya ceritakan dahulu. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita dengarkan dari Amanda Channel berikut ini. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita yang bikin shock ini, Mimin ya kan. Jadi kemarin kan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi diminta mengembalikan uang 504 triliun rupiah dan hapus istilah Hindia Belanda. Kalau menghapus nama Hindia Belanda udah dari dulu. Nama kita Indonesia, bukan Hindia Belanda ya. Tapi yang menjadi pertanyaan ini, kok diminta mengembalikan uang 504 triliun rupiah? Loh, konteksnya ini apa gitu loh. Kita kan berjuang lewat perang ya kan, terus mengorbankan pahlawan ya kan, bukan deklarasi damai ataupun konteksnya beda dengan Sabah ya kan. Kalau Sabah di utara Kalimantan itu masuk ke Semenanjung Malaysia, itu kan karena ada perjanjian sewa. Kalau sewa kan harus bayar. Loh, kita kan memerdekakan Indonesia dulu, para pahlawan kan tidak dengan sewa ya kan. Konteksnya beda kok. Tiba-tiba diminta uang 504 triliun oleh Belanda gitu kan. Ya, saudara, saya tahan sebentar di sini ya. Saya ingin menjelaskan dari apa yang telah diutarakan oleh Amanda Channel bahwa kita dimintakan membayar hutang kepada Belanda sebesar 504 triliun rupiah. Wow, besar banget ya. Akibat dari pengakuan kedaulatan oleh Belanda yang pada saat itu melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Memang setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, secara keseluruhan kita memang tidak atau belum diakui kedaulatan sejauh mana atau seluas mana wilayah yang kita kuasai. Nah, pada perjanjian Linggarjati, yaitu yang diselenggarakan pada tanggal 10 November 1946, yang kemudian ditandatangani pada tanggal 15 November 46 dan diresmikan pada tanggal 25 Maret 1947, di mana pada saat itu Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Sutanto dan Dr. Agani telah menyetujui isi dari perjanjian Linggarjati, yang mana Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia itu meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. Kemudian juga Indonesia menyepakati untuk membentuk suatu negara Republik Indonesia Serikat dan membentuk Uni Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda, yang mana memang perjanjian Linggarjati ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar kita, yang setelah itu kemudian perjanjian Linggarjati ini tidak dilaksanakan secara konsekuen ya, karena Belanda mengingkari dari perjanjian Linggarjati. Kemudian juga ada pada tanggal 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48, kita akan melakukan perundingan renpil di atas kapal renpil milik Amerika Serikat, yang tentunya juga isinya tidak jauh berbeda dengan isi dari perjanjian Linggarjati. Nah, terkait dengan masalah utang Indonesia ini, kembali setelah perjanjian renpil kemudian diadakan perjanjian konferensi meja bundar di Belanda, di Den Haag, Belanda, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Isi dari perjanjian KNB ini semuanya mencakup pada isi perjanjian renpil,
dan perjanjian Linggarjati yang mana secara de facto Belanda mengakui negara Republik Indonesia, kemudian membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan membentuk negara Uni Eropa Belanda. Kita masih ingat dahulu kita pernah tidak lagi membentuk satu negara republik, tapi kita diwakili oleh para perdana menteri yang ada di Indonesia. Itu akibat dari perjanjian KMB, mulai dari Linggarjati, Renville dan KMB. Tapi salah satu yang paling terpenting dalam perjanjian KMB yang kemudian kita sepakati adalah bahwa Indonesia harus membayar kalau tidak salah 5.000 gulden atau 4,3 miliar gulden kepada Belanda akibat membayar hutang perang dari Belanda. Dan kemudian juga pada isi perjanjian KMB itu poin yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan mengenai Irian Barat itu akan dibicarakan 1 tahun setelah perjanjian KMB. Kemudian Belanda dengan perjanjian KMB itu menarik seluruh pasukannya dari wilayah Indonesia kecuali Irian Barat pada saat itu. Nah, akhirnya memang Belanda mengingkari kembali dari perjanjian KMB yang tidak mau menyerahkan Irian Barat setelah diadakan 2 November 1949 sampai 1950. Mereka tidak mau menarik pasukannya dari Irian Barat, yang kemudian secara sepihak pemerintah Indonesia kemudian membatalkan perjanjian KMB secara sepihak, yang otomatis isi harus membayar hutang Belanda itu pun kemudian tidak dibayar oleh kita, ya, karena memang ada satu pengkhianatan dari pengingkaran dari Belanda. Nah, jadi kalau saat ini Belanda kemudian meminta ganti rugi kepada kita, ya tentunya perjanjian tersebut sudah dibatalkan, dan kita karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat, pada akhirnya dengan pembatalan perjanjian KMB tersebut secara sepihak oleh Indonesia, kita berperang mengusir Belanda dari Irian Barat, sehingga pada tahun 1962 Belanda akhirnya angkat kaki dari Irian Barat, dan Papua yang sekarang yang dulu namanya Irian Barat itu masuk dalam pangkuan negara Republik Indonesia melalui organisasi internasional UNTEA yang dipimpin oleh PBB. Dan sejak itulah maka seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke kemudian masuk dalam negara Kesatuan Republik Indonesia secara de facto. Dan utang yang kita harus bayar karena memang Belanda yang mengingkari, maka kita pada saat itu tidak membayar hutang tersebut akibat dari perjanjian KMB. Nah, kalau sekarang ini saudara kita harus membayar, ya, alasannya dari mana? Karena memang Belanda lah yang mengingkari setiap perjanjian itu, dan ini memang tidak ditulis, ya, jarang dijelaskan oleh guru-guru sejarah kita mengenai poin-poin ini, ya, poin-poin ini, dan ini mungkin dibahas pada para akademisi di perguruan tinggi, baik itu S1 dan S2. Mungkin kalau anak-anak SMA mungkin tidak paham, dan bahkan juga tidak sedikit dari bangsa Indonesia yang tidak paham dengan masalah utang piutang ini. Nah, menurut saya ini tidak ada alasannya Belanda untuk meminta kembali hasil dari perjanjian KMB yang harus membayar hutang 5.000 gulden atau 4,3 miliar yang kalau dirupiahkan 504 triliun rupiah ini kepada negeri Belanda. Saya rasa itu sudah tidak masuk akal sama sekali, ya, karena kita mengusir Belanda dari Irian Barat itu dengan peperangan yang banyak memakan korban jiwa. Jadi itu saja yang kiranya sangat penting untuk saya jelaskan dari Amanda Channel ini. Ya, selain kita memang berjuang, kita juga dituntut pada saat itu pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Jadi kalau tanpa ada pengakuan kedaulatan, ya kita tidak bisa wilayah Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya. Namun dalam pengakuan kedaulatan tersebut Belanda memberikan syarat-syarat, yaitu pertama adalah kita harus membayar hutang Belanda, hutang perang Belanda. Kemudian Belanda juga harus mengizinkan Indonesia untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat, dan harus mengakui kita ini
satu ratu, yaitu satu ratu Belanda, dan itu semuanya kemudian diingkari oleh pemerintah Indonesia, dibatalkan secara sepihak, dan sejak itulah tidak ada lagi istilahnya isi perjanjian KMB yang dinyatakan sah oleh pemerintah Indonesia. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.